Real Madrid nggak pernah kehabisan stok kiper hebat sejak era Iker Casillas. Kiper asal Spanyol ini selalu menjadi palang pintu koko Los Blancos selama hampir 1,5 dekade yang lalu. Sejak kepergian Casillas, Real Madrid nggak pernah kesulitan untuk menemukan beberapa talenta penerus seperti Diego Lopez, Keylor Navas, hingga Thibaut Courtois. Real Madrid kini juga sudah menemukan calon pesaing kuat Courtois dengan mematangkan potensi hebat dari Andriy Lunin. Cetak Gol coba merangkum suksesnya regenerasi kiper Real Madrid yang nggak pernah gagal sebagai berikut. Iker Casillas. Real Madrid pernah punya kiper legendaris saat masih diperkuat oleh Iker Casillas. Kebetulan kiper kelahiran 1981 ini juga berasal dari produk akademi unggulan Real Madrid. Nama Casillas mulai mencuri perhatian sejak memainkan debutnya di usia 18 tahun. Pada usia yang masih sangat muda, kiper berjuluk San Iker ini berhasil bermain apik di Liga Champions. Debut pertama Casillas terjadi saat Los Blancos menghadapi Olympiakos. Sayangnya di laga ini sang kiper gagal meraih clean sheet setelah kebobolan 3 kali. Nama San Iker semakin melambung tinggi di final Liga Champions 2001-2002. Casillas yang baru masuk di menit ke-67 berhasil menggagalkan serangan dari Bayer Leverkusen. Bombardir serangan di Worcel selalu gagal menembus palang kokoh yang dikawal Casillas. Karir manis kiper Spanyol ini terus berlanjut di Real Madrid selama 16 tahun. Iker Casillas berhasil mempersembahkan 4 trofi Liga Champions dan 5 trofi La Liga. Kehebatan San Iker juga diakui oleh sesama kiper legendaris seperti Gianluigi Buffon. Buffon begitu kagum dengan Casillas yang selalu tampil konsisten di setiap musimnya. Padahal San Iker nggak punya postur tinggi menjulang seperti kiper-kiper lainnya. Iker Casillas sebenarnya masuk kategori kiper pendek karena hanya bertinggi sekitar 182 cm. Namun kehebatan dari San Iker ternyata nggak dihargai dengan baik oleh Real Madrid. Manajemen beberapa kali memperlakukannya kurang baik. Florentino Perez selaku presiden bahkan pernah menghina Casillas dengan menyebutnya sebagai produk gagal. Selain itu, Casillas juga pernah dihujat habis-habisan oleh sang pelatih Jose Mourinho. The Special One juga sering memarkir legenda El Real ini di bangku cadangan. Casillas juga pernah mendapatkan hujatan dari warga Santiago Bernabeu karena performa buruknya. Sergio Ramos merasa sangat sedih dengan nasib sang kiper yang diperlakukan buruk. Meskipun begitu, Casillas tetap dianggap sebagai salah satu legenda di Real Madrid. Hal itu diungkapkan oleh mantan pelatih Real Madrid yakni Rafael Benitez. Pelatih yang saat ini membesut Celta Vigo itu mengatakan Casillas tetap mendapatkan tempat di hati para penggemar. Diego Lopez. Diego Lopez menjadi kiper hebat berikutnya yang dimiliki oleh Real Madrid. Di era Jose Mourinho, kiper Spanyol ini langsung menjadi pilihan utama sejak musim 2012-2013. Saat itu Lopez berhasil menyingkirkan Iker Casillas sebagai kiper utama Real Madrid. Padahal sebelumnya dia hanya berstatus sebagai kiper pelapis kedua di skuad Los Galacticos. Namun penampilan kiper kelahiran Paradela ini bisa memikat hati Jose Mourinho. The Special One mengaku lebih menyukai performa Lopez ketimbang Iker Casillas. Banyak pihak yang menuduh Mourinho membenci Iker Casillas. Namun pelatih asal Portugal ini membantah keras rumor tersebut dengan alasan memarkir Casillas karena perihal taktik. Mourinho bilang Lopez lebih jago dalam menghadapi bola atas saat mendapatkan umpan lambung. Selain itu, ex-kiper Sevilla ini juga lebih bisa diandalkan dalam situasi serangan build-up. Pujian tinggi langsung dilontarkan oleh Eitor Carranca selaku asisten pelatih El Real saat itu. Carranca menilai Lopez berhasil memberikan ketenangan di bawah mistar gawang Los Blancos. Selain itu, sang kiper juga diapresiasi karena punya segudang pengalaman di kompetisi level atas. Namun penampilan Lopez untuk Real Madrid sempat menurun di musim 2013-2014. Kiper kelahiran 1981 ini beberapa kali mendapatkan hujatan bertubi-tubi dari warga Santiago Bernabeu. Lopez dituding jadi biang kerok atas kekalahan Real Madrid di musim tersebut. Media Spanyol seperti AS mengungkapkan kalau fans El Real ingin Lopez kembali dicadangkan. Pendukung Los Blancos dinilai sudah muak dengan penurunan performa sang kiper. Meskipun begitu, performa Lopez layak diapresiasi karena mampu mencatatkan 25 clean sheet. Padahal dia sering menjadi kiper cadangan selama 2 musim berturut-turut. Menurut Paco Bullo, Lopez gak layak mendapatkan hujatan.
Mantan kiper dari Los Blancos era 80-an ini meminta media Spanyol untuk nggak menyerang sosok sang kiper. Keylor Navas. Tradisi kiper hebat Real Madrid selanjutnya diteruskan oleh Keylor Navas. Kiper asal Costa Rica ini datang di tahun 2014 setelah ditebus dari Levante seharga 10 juta euro. Performa hebatnya di Piala Dunia 2014 menjadi faktor Los Blancos mengamankan jasanya. Namun Real Madrid nggak langsung serta-merta mempercayakannya sebagai kiper utama. Di musim perdananya, Navas hanya menjadi penghangat bangku cadangan dengan catatan 11 laga. Sang pelatih Carlo Ancelotti lebih mempercayakan Casillas sebagai kiper utamanya. Namun di musim berikutnya Navas berhasil mengambil tempat utama pasca kepergian Casillas. Kesempatan itu nggak disia-siakan oleh sang kiper yang menggunakan nomor punggung 1 ini. Dia berhasil menorehkan 22 clean sheet dari 45 pertandingan yang dimainkan. Nggak cuma itu, Navas juga turut andil meraih 3 trofi Liga Champions secara berturut-turut. Jesse Rodriguez bilang Navas tampil fenomenal di bawah mister gawang Los Blancos. Ex pemain Real Madrid ini mengatakan hasil itu diraih berkat kerja kerasnya di atas lapangan. Selama berseragam El Real, Navas juga mampu meraih 52 clean sheet dari 162 pertandingan. Sayangnya, kebersamaan Real Madrid dan Navas harus berakhir di tahun 2019. Ex Levante itu memilih hengkang ke PSG karena posisinya berhasil direbut oleh Thibaut Courtois. Navas bilang membela Real Madrid adalah puncak kesuksesan dalam karirnya. Thibaut Courtois. Setelah era Keylor Navas, Real Madrid kembali menemukan kiper talenta tinggi di ajang Piala Dunia. Thibaut Courtois mencuri perhatian bersama timnas Belgia di Piala Dunia Rusia 2018. Courtois membawa The Red Devils meraih peringkat ketiga dan menyabet gelar sebagai kiper terbaik. Di musim perdananya, sang kiper langsung membuktikan kapasitasnya bersama Real Madrid. Courtois mampu mencatatkan 10 nirbobol dari 35 pertandingan di semua kompetisi. Dia juga menjadi kiper paling fenomenal dengan save-saves memukaunya di laga-laga penting. Salah satu yang paling diingat adalah di partai puncak Liga Champions 2022 kontra Liverpool. Courtois mampu memecahkan rekor dengan melakukan 9 penyelamatan sekaligus. Catatan ini menjadi yang terbanyak sejak Opta mengumpulkan data di tahun 2003. Penampilan hebatnya ini membuat Courtois berhasil menggondol Yashin Trophy di tahun 2022. Kiper berumur 31 tahun ini mampu mengalahkan beberapa kandidat kuat lainnya seperti Gianluigi Donnarumma, Ederson Moraes, Mike Maignan hingga Edouard Mendy. Carlo Ancelotti mengaku cukup beruntung punya kiper berkualitas tinggi seperti Courtois. Menurut Don Carlo, sang pemain merupakan salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki. Sayangnya, karir Courtois harus terhambat di musim ini karena menderita cedera. Mantan kiper dari Chelsea itu terpaksa menepi selama 1 musim setelah menderita cedera ACL. Andriy Lunin. Walaupun kehilangan Thibaut Courtois, Real Madrid masih cukup jeli melihat potensi kiper lainnya. Andriy Lunin berhasil dipoles menjadi lebih matang sejak cederanya Kepa Arrizabalaga. Sebenarnya penjaga gawang asal Ukraina ini nggak diproyeksikan menjadi pemain utama. Carlo Ancelotti lebih memilih meminjam Kepa dari Chelsea selama 1 musim penuh. Benar saja di awal musim Lunin hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Nasibnya juga semakin miris setelah Kepa tampil heroik dengan mampu melakukan banyak penyelamatan. Asa Lunin mulai terbuka pasca Kepa menderita cedera otot ringan di bulan November yang lalu. Mantan kiper Real Valladolid ini tampil gemilang menggantikan Kepa di laga kontra Valencia. Nama Lunin kembali harum setelah dirinya mampu melakukan banyak penyelamatan menghadapi Napoli. Sejak saat itu Ancelotti mulai mempercayakan Lunin sebagai kiper utamanya. Puncak performanya terjadi di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions menghadapi RB Leipzig. Ancelotti bilang peran krusial Lunin sudah setara dengan Thibaut Courtois. Don Carleto memuji sang kiper yang berhasil melakukan 3 penyelamatan krusial. Sejauh ini Lunin masih tampil konsisten mengawal mister gawang Real Madrid. Terbukti dia sempat mencatatkan 2 clean sheet secara berturut-turut di pertandingan penting. Kiper 25 tahun ini juga sudah meraih 9 clean sheet dari 21 pertandingan. Berbeda jauh dari Kepa yang baru mencatatkan 7 clean sheet saja. Gemilangnya performa Lunin tentunya membuat Kepa semakin gak betah.
Ex dari Athletic Bilbao ini berpotensi bakal kembali ke Chelsea setelah masa peminjamannya berakhir. Real Madrid sendiri enggan mempermanenkan Kepa pasca Courtois pulih dari cederanya. Kiper asal Belgia ini digadang-gadang bakal segera merumput di musim depan. Lunin sendiri siap bersaing dengan Courtois untuk bisa merebut hati sang pelatih. Itulah ulasan Real Madrid yang gak pernah gagal dalam tradisi menggait maupun mematangkan kiper-kiper kenamaan. Bagaimana pendapatmu, pemain manakah yang selanjutnya akan meneruskan kegemilangan kiper Real Madrid? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.